Halo guys, balik lagi ke channel Krayon bersama gue Ogi. Nah, sekarang bahasanya adalah ini. Caranya bukan namanya. Ya, ini terkait dengan sebuah skill tertentu ya. Ada contoh kasus kayak gini. Dulu tuh gue waktu SD ya kalau nggak salah. Itu disuruh sama gurunya untuk menghafal nama-nama menteri. Jadi menteri pertanian siapa, menteri ini siapa ya. Itu harus hafal dan kemudian nanti keluar di soal ujian. Ya menurut gua agak aneh sih. Sekarang sih gua ngerasa aneh ya. Cuman dulu waktu SD ya menurut aja lah. Nah sementara gue lihat ada teman gua yang bisa menghafal itu dengan cepat, ada yang enggak gitu. Kalau gua sih enggak ya. Gua harus ngulang-ngulang gitu untuk menyimpan informasi itu sampai lengket di kepala gua. Nah teman-teman yang cepat ngapal itu biasanya disebut dia ada bakat menghafal. Tapi apakah iya gitu menghafal itu sebuah bakat? Padahal kalau kita telusuri lebih jauh ya, namanya menghafal itu cuman memindahkan informasi dari sebuah media ya ke dalam kepala kita gitu, ke memori kita. Dan kalau di taksonomi Bloom tuh tingkatan berpikir ya, seorang itu paling tinggi itu create, paling bawah itu menghafal. Jadi menghafal itu sebetulnya cara kerja otak yang paling bawah sebetulnya ya. Nah ya kita ambil contohnya kasus di level ini dulu gitu ya. Jadi pernah ada ilmuwan yang mempertanyakan, bisa nggak sih kita menciptakan superhuman gitu dengan latihan-latihan yang spesifik atau metode tertentu yang memang sudah dirancang gitu dengan baik. Jadi ada sebuah studi ya, sebuah penelitian dilakukan dengan objek penelitiannya itu mahasiswa. Sejumlah mahasiswa mereka disuruh menghafal deretan angka ini. Tuh ya. Jadi teman-teman kalau mau coba bisa di pause ya, coba hafal ini dalam waktu 3 menit misalnya. Angka ini ada 80 digit. Coba hafal aja ya, 3, 8, 9, 5 gitu ya. Nah rata-rata mahasiswa saat pertama kali tes ini dimulai, mereka cuma bisa menghafal antara 5 sampai 8 digit angka. Rata-rata 5 sampai 6 lah gitu. Coba aja kalian hafal ya. Kalian bisa berapa? Rata-rata sih kebanyakan segitu. Namun sudah ditemukan sebuah metode menghafal yang proven gitu, terbukti ya. Dengan cara-cara tertentu akhirnya seseorang itu bisa menghafal lebih banyak angka. Dan setelah metode ini atau cara ini diajarkan ke mahasiswa-mahasiswa tersebut, mereka bisa menghafal ini semua ya. Bahkan sampai di atas 80 digit angka. Malah gue baca ada yang sampai 100 gitu. Jadi 100 digit angka bisa dia hafal semua kayak gitu. Nah, kesimpulannya dari penelitian itu adalah yang penting itu cara belajar dan berlatih, bukan lamanya berlatih. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, makin banyak kita latihan ya, makin jago kita gitu. Jadi misalnya saya bisa nyetir mobil gitu, terus dengan ribuan jam gue nyetir mobil, apakah gue jadi pembalap? Kan nggak juga gitu ya. Nah, penelitian-penelitian kayak gitu mengcounter kesimpulan-kesimpulan yang seperti itu. Makin banyak kita berlatih, makin jago. Iya sih, cuman ada yang kurang gitu. Yakni caranya, yang penting caranya benar. Karena latihan tuh ada dua ya, ada non purposeful, ada yang purposeful. Ada yang nggak bertujuan, ada yang bertujuan. Kalau yang nggak bertujuan biasanya pengulangan aja. Kayak tadi gue bilang gue nyetir gitu ya. Ya gue emang nyetir tiap hari misalnya, tapi kan nggak lantas ada tujuan yang harus gue tutupin di situ atau harus gue capai di situ. Sementara kalau purposeful practice atau latihan yang bertujuan itu ada tujuannya. Misalnya kalau gue mau jadi pembalap, ya gue harus tahu kelemahan gue apa dan kemudian dilatih di situ untuk menutupi kekurangan. Misalnya gue kurang jago di belokan gitu ya, gue kurang tajam mau belok. Latihannya tuh nanti dirancang khusus buat menutupi kelemahan itu. Atau timing buat ngerem gue kurang. Nah, latihannya tuh khusus di situ. Makanya orang-orang yang bisa jago itu biasanya latihannya lebih keras, lebih spesifik, atau dengan kata lain deliberate practice. Dan memang lebih susah gitu ya. Udah gue bahas di sini sih di video gue yang ini. Kalau teman-teman mau lihat bisa ya. Cerita konsentrasi gimana latihan-latihan yang bertujuan itu memang lebih sulit dan menyiksa, tapi hasilnya lebih lengket dan skill kita akan lebih mudah meningkat. Nah sebetulnya di hidup kita ini ada namanya mental model. Mental model adalah gimana pikiran seorang dalam melihat suatu fenomena atau peristiwa atau kejadian ya, atau bagaimana dunia ini bekerja atau sebuah situasi itu bekerja. Nah biasanya kenyataan itu nggak sesuai 100% dengan yang ada di pikiran kita gitu atau di bayangan kita. Jadi biasanya
karena otak kita terbatas kemampuannya ya, otak kita tuh nggak bisa melihat semua kejadian secara utuh 100% secara detail gitu. Jadi otak kita biasanya menyederhanakan dengan membentuk realitas di kepala kita itu dengan model-model tertentu. Nah inilah mental model. Contoh gampangnya kayak peta gitu ya. Kan kalau lo lihat peta kayaknya simpel banget gitu, bisa dilihat seperti itu ya. Mana dataran tinggi, dataran rendah, jalannya gimana. Tapi di kenyataannya kan nggak sesederhana itu. Nah cara kerja otak kurang lebih kayak gitu. Jadi dengan model-model tertentu, kenyataan itu dibangun. Nah, orang-orang yang nggak punya mental model yang bagus biasanya akan terjebak oleh bias-bias tertentu. Sementara orang yang punya pengetahuan luas bisa menyaring bias-bias itu dengan mental modelnya, berbekal pengetahuan dan pengalamannya. Contoh gampangnya, kan banyak tuh sekarang standar-standar TikTok gitu yang kemudian lantas diikuti begitu saja ya oleh teman-teman atau mereka yang mengkonsumsi konten tersebut. Jadi gaji harus berapa, pokoknya semua yang ditaruh di TikTok ibarat jadi sebuah kebenaran. Nah itu sebetulnya nggak seperti itu kan kenyataannya gitu. Jadi orang-orang yang nggak punya mental model yang bagus akan terjebak ke situ gitu loh. Semuanya dianggap benar gitu dengan mudah tanpa memfilter apapun. Akibatnya apa? Akibatnya keputusan-keputusannya juga akan lebih nggak bagus. Jadi informasi data di luar sana tuh sebetulnya diproses di otak kita dengan mental model. Makin bagus mental modelnya, maka keputusan yang akan kita buat itu makin bagus. Kurang lebihnya gitu ya. Nah, ada penelitian dari dia nih, Alan Gannett. Dia juga bilang ya, mereka yang ahli pada satu bidang biasanya punya mental model yang lebih tinggi dibandingkan orang rata-rata. Dan akhirnya mereka bisa melihat pola, ya terutama pola dalam bidang tertentu. Jadi mental model ini banyak ya, ada di mana-mana gitu. Dan biasanya makin jago kalian atau teman-teman pada bidang tersebut, atau makin experience teman-teman atau makin ahli bidang tersebut, itu mental modelnya makin bagus. Contoh saya ambil contohnya dalam bidang tenis ya. Itu pernah ada penelitian kalau orang awam disuruh nebak gerakan arah bola tuh akan kemana, itu biasanya yang dilihat sama orang awam itu bolanya gitu. Bolanya awal kena raket ke arah mana gitu. Ke kiri, ke kanan, sama ngeliat raketnya lah, yang awam kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang udah pengalaman ya, yang udah lama bermain tenis, udah jago, yang dilihat justru bukan bolanya, tapi yang dilihat adalah pundak ya, sini ankle sama ini sih lengan terutama. Jadi dari pola lengan, bahu, pundak itu dia bisa melihat si orang akan memukul kemana bola tenisnya. Itu makanya kalau teman-teman main badminton misalnya kayak saya ya, itu kadang bisa memprediksi ini bola akan kemana gitu dengan melihat yaitu pola bahu ya. Ankle kalau badminton juga akan kemana, raketnya juga kemana. Nah kayak gitu, itu karena mental modelnya dia udah jadi di bidang tersebut. Makanya bisa memprediksi gerakan-gerakan atau kejadian-kejadian di masa depan gitu ya, yang akan terjadi seperti apa. Itulah kenapa kalau smash badminton kan itu bisa sampai 200 sampai 400 km per jam. Kalau cuman gerakan refleks nggak cukup, tapi gara-gara mental modelnya udah jadi ya, itu dia bisa menebak arah gerakan. Kalau cuma ngandelin mata udah nggak mungkin sih, udah impossible kecepatan segitu ya. Tapi gara-gara mental modelnya udah jadi, ya udah bisa. Sama dengan gerakan saham ya, valuta asing, duit kan ada orang-orang bisa memprediksi ya, nanti akan turun nih atau dolar akan naik nih. Nah itu biasanya orang-orang yang memang sudah expert di bidang itu gitu spesialnya. Jadi mental model ini penting ya supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang nggak salah gitu, yang tepat terutama untuk kehidupan kita. Nah sekarang gimana cara punya mental model yang oke? Yang pertama ya harus punya skill. Ya teman-teman harus bisa mendevelop skill tertentu. Karena nggak ada orang yang tahu semua gitu. Mental model yang berlaku untuk semua bidang. Masing-masing bidang tuh punya mental modelnya. Jadi kalau teman-teman jago di bidang apa misalnya ya, itu biasanya mental modelnya makin terbangun. Terus perbanyak knowledge. Ya ini awalnya sih sebetulnya. Kalau teman-teman mau belajar sesuatu kan harus tahu dulu apanya gitu. Kita nggak tahu ujuk-ujuk ke skill gitu atau latihan gitu. Misalnya teman-teman, wah gue berminat di bidang basket. Teman-teman kan harus tahu dulu aturan sistem di bola basket, di permainan basket kayak apa gitu. Aturan lebar lapangan ya, aturan 3 second gitu-gitu kan harus tahu. Kalau tahu-tahu ujuk latihan nggak bisa. Makanya wahyu pertama itu ikro, harus knowledge dulu, harus tahu dulu, baru kemudian tahu apa yang harus dilakukan. Terus kemudian ini perbanyak multidisiplin ilmu. Jadi kalau teman-teman lebih banyak tahunya di beragam bidang gitu ya, nah itu akan lebih baik. Kenapa? Karena suatu ketika mental model di satu bidang itu bisa dikombin dengan mental model di bidang yang lain. Nah itu yang kemudian bisa membuat orang menjadi lebih kreatif.
Misalnya saya bisa main musik ya, tapi saya juga desainer grafis. Nah, itu mental model di musik itu ada loh yang bisa dipakai ke bidang desain grafis. Misalnya ritme atau irama atau ritme ya. Ya lagu waltz misalnya iramanya kayak gini. Itu bisa ditarik ke desain grafis dengan layout yang polanya seperti itu. Makanya saya juga pernah baca orang jenius itu orang yang bisa melihat pola dan menggabungkan pola-pola di bidang tertentu dengan di bidang yang lain. Jadi balik ke sini, kalau teman-teman punya multidisiplin ilmu, usahakan ada satu yang benar-benar mendalam gitu. Kalau di sini sih kayak gini, misalnya kuatnya di mana itu dalemin banget. Kalau saya misalnya desainer grafis ya, itu kan kemampuannya saya dalemin terus. Kemudian saya punya kemampuan mengajar, saya punya kemampuan ngedit, bikin konten gitu. Nah itu semua sebagai faktor pendukung. Jadi sebaiknya memang ada satu knowledge atau skill yang mendalam. Supaya apa? Biasanya sih jadi sumber penghasilan dulu utama ya. Jadi teman-teman misalnya jadi apalah gitu, terus income-nya dari situ. Nah, mulai coba dicari skill-skill yang lain atau pengetahuan yang lain untuk mensupport kemampuan utama teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya hati-hati dengan pikiran kita ya. Pikiran kita tuh kadang suka menipu dan ilusi. Nah, caranya gimana? Dengan membangun mental model yang bagus supaya bias-bias atau informasi-informasi yang penting atau nggak penting itu bisa kita pilih dengan baik. Kan banyak orang-orang terkena short video mulu dan menganggap bahwa belajar di short saja sudah cukup. Nah itu sebetulnya mental modelnya salah gitu. Kalau orang yang benar-benar ahli yang dalam biasanya udah beranggapan lu nggak bisa gitu belajar hanya dari short, apalagi untuk sesuatu yang dalam. Nah gitu-gitu sebetulnya peran dari mental model, gimana seorang melihat cara kerja sebuah fenomena. Oke, itu untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum, bye.